Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi untuk chapter 6 mengenai audit evidence atau bukti audit. Nanti akan ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah tertera di sini. Dari mulai membandingkan bukti audit, baik yang digunakan oleh profesi auditor hingga profesi lainnya. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi 4 keputusan bukti audit. Apa saja bukti audit yang diperlukan dalam membuat sebuah program audit. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai karakteristik bukti yang menentukan tingkat persuasif dari sebuah bukti. Selanjutnya mengidentifikasi dan menerapkan 8 bukti yang pada umumnya digunakan dalam sebuah audit, mengetahui jenis prosedur analitis, mengidentifikasi bagaimana auditor bisa menggabungkan data analitis dan teknologi lainnya, menghitung rasio-rasio keuangan umum sebagai bagian dari prosedur analitis, menyiapkan dan memahami dokumentasi audit, serta menyusun dokumentasi audit secara terorganisir. Nature atau sifat bukti ini diidentifikasikan sebagai informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Teman-teman pasti masih ingat bahwa proses sebuah audit adalah membandingkan sebuah asersi atau sebuah informasi yang disajikan oleh manajemen dengan kriteria-kriteria yang berlaku secara umum. Kita menggunakan standar akuntansi untuk menilai penyajian dari sebuah laporan keuangan, dan dalam melaksanakan audit, auditor menggunakan standar audit. Kriteria yang tadi digunakan sebagai alat evaluasi asersi, pembuktiannya atau cara menganalisisnya adalah menggunakan bukti audit ini. Jadi bukti audit ini dengan kata lain akan juga memperkuat opini yang akan diberikan oleh auditor khususnya dalam pemeriksaan laporan keuangan. Ini adalah tabel yang menggambarkan beberapa perbandingan atau contoh bukti audit yang dipakai dalam proses audit laporan keuangan dan bukti-bukti lain yang digunakan dalam aktivitas atau dalam profesi lain. Misalnya kalau di sini ada 3 aktivitas, yaitu eksperimen atau penelitian ilmiah, kemudian ada proses hukum, dan juga ada aktivitas audit laporan keuangan. Dalam eksperimen, bukti ini digunakan sebagai cara atau alat untuk menentukan ada atau tidaknya suatu efek, akibat, atau dampak dari sebuah penggunaan obat. Dan kalau yang proses litigasi atau kasus hukum, tujuan penggunaan buktiannya adalah untuk menentukan seorang terdakwa itu bersalah atau tidak bersalah. Sementara dalam audit laporan keuangan, bukti akan digunakan sebagai cara untuk menentukan apakah laporan yang telah disajikan manajemen tadi telah disajikan secara wajar. Selanjutnya, bukti yang digunakan dalam eksperimen ini adalah berbagai macam bukti yang diperolehnya berulang ya, dari satu eksperimen ke eksperimen yang lain, pengujian ke pengujian yang lain. Kemudian kalau yang kasus hukum ini adalah bukti dan keterangan langsung dari para saksi dan pihak-pihak yang terkait. Sementara yang akan nanti kita pelajari di bab ini adalah apa saja bukti-bukti yang bisa dihasilkan oleh auditor, termasuk yang diperoleh dari pihak ketiga dan juga dari klien itu sendiri. Nanti pihak yang terlibat dalam eksperimen tentu adalah profesi ilmuwan, kalau dalam kasus hukum adalah juri dan hakim, dan dalam audit laporan keuangan adalah para auditor itu sendiri. Ini juga lanjutan dari yang tadi, dan untuk di audit laporan keuangan ini, kepastian dari bukti ini memerlukan sebuah kepastian yang tinggi, meyakinkan, tetapi tidak mutlak tentu saja ya. Kalau yang di eksperimen ini kan bervariasi dari mulai pasti atau mendekati kepastian hingga yang tidak pasti. Untuk yang kasus hukum ini tentu akan membutuhkan penilaian dari para hakim tadi untuk memutuskan apakah terdakwa tadi bersalah atau tidak bersalah. Dan seterusnya, dan ada sebuah konsekuensi di sini untuk audit laporan keuangan khususnya ada risiko litigasi yang harus dihadapi oleh auditor ketika bukti yang digunakan ini tidak tepat, sehingga auditor bisa membuat kesimpulan yang juga tidak tepat. Maka perlu kehati-hatian, perlu professional judgment juga dari para auditor dalam menentukan bukti apa yang diperlukan untuk memperkuat opini atas laporan keuangan yang diperiksa.
Bukti audit ini biasanya melibatkan yang disebut dengan 4 keputusan. 4 keputusan ini bermakna apa saja hal-hal yang harus diperhatikan auditor dalam menentukan, mengumpulkan bukti-bukti yang nanti diperlukan sebagai dasar pemberian simpulan. Yang pertama adalah auditor harus memikirkan, menetapkan prosedur audit apa yang akan digunakan. Dari berbagai jenis prosedur, misalnya dari prosedur analitis, kemudian wawancara, dokumentasi, observasi, klarifikasi atau konfirmasi kepada pihak ketiga, dan seterusnya. Auditor akan memikirkan tujuan auditnya apa, bukti apa yang akan dikumpulkan melalui prosedur mana. Yang kedua adalah berapa ukuran sampel yang harus dipilih untuk prosedur tertentu. Taruhlah tadi kita memutuskan akan menggunakan metode wawancara sebagai salah satu prosedur audit. Kemudian prosedur audit kedua adalah pengujian fisik atau cek fisik atas kumpulan aset atau atas akun persediaan. Kemudian PR berikutnya yang perlu didiskusikan oleh tim audit adalah berapa sampel yang akan diambil untuk prosedur-prosedur yang sebelumnya sudah ditetapkan akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah masih berkaitan dengan ukuran sampel. Ukuran ini biasanya berbicara tentang berapa jumlahnya atau presentasenya. Item mana yang akan diambil dari jumlah atau presentase dari prosedur audit tadi dari sampel yang sudah ditetapkan tadi. Apakah sampel-sampel dengan nilai kuantitas yang besar, apakah sampel-sampel yang terjadi pada transaksi akhir tahun, apakah sampel-sampel dengan ukuran terkecil, atau mix, dan seterusnya. Ini akan juga menjadi pertimbangan item mana yang akan dipilih. Dan yang keempat berkaitan dengan waktu atau timing, kapan melakukan prosedur yang tepat untuk prosedur tertentu. Ini biasanya kalau berkaitan dengan timing, tentu semakin dekat dengan waktu audit dengan pelaksanaan laporan keuangan, semakin bagus untuk dilaksanakan prosedurnya. Standar audit ini menentukan bahwa bukti yang dikumpulkan oleh auditor harus memenuhi 2 karakteristik, yaitu kecukupan atau sufficiency, dan kemudian ketepatan atau appropriateness. Artinya bukti kita bisa nyatakan persuasif, dengan kata lain bukti bisa kita nyatakan dia bagus untuk mendukung simpulan auditor, mendukung opini yang dikeluarkan oleh auditor ketika memenuhi 2 karakteristik ini, yaitu karakteristiknya adalah tepat, yang kedua adalah cukup. Tepat ini berbicara tentang ukuran kualitas. Nanti kalau cukup itu berbicara tentang ukuran kuantitas. Nah, ukuran kualitas ini diproksikan, digambarkan dengan 2 kriteria bukti, yaitu yang pertama adalah bukti haruslah relevan. Yang kedua, bukti haruslah reliable, atau berbicara mengenai masalah keandalan atau reliabilitas bukti. Relevan ini berarti bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor harus berkaitan atau harus relevan, harus terkait dengan tujuan audit yang sedang diuji oleh auditor. Misalnya tadi auditor ingin menguji keberadaan sebuah aset, selanjutnya auditor melaksanakan prosedur yang disebut dengan pengujian fisik atau cek fisik untuk memastikan bahwa asetnya eksis, ada, jumlahnya tepat, maka bukti yang dikumpulkan dari proses cek fisik tadi akan dituangkan dalam bentuk berita acara cek fisik atau laporan cek fisik. Ini disebut bukti yang relevan. Jangan sampai misalnya kita ingin menetapkan tujuan prosedur audit adalah membuktikan eksistensi atau keberadaan, tetapi kita hanya berhenti dengan prosedur yang disebut dengan wawancara kepada auditi atau kepada klien. Dari wawancara kita mendapatkan jawaban bahwa asetnya ada, tetapi kita tidak melihat sendiri atau tidak menguji, maka bukti yang kita kumpulkan dari hasil wawancara tadi kurang relevan dengan tujuan audit, eksistensi, atau pembuktian keberadaan dari aset tetap tadi. Yang kedua adalah reliabilitas atau keandalan bukti, berbicara tentang sejauh mana bukti ini dapat dipercaya atau layak dipercaya. Biasanya kalau
reliabilitas ini berkaitan dengan dari mana bukti akan kita peroleh. Yang karakteristik kedua dari bukti yang persuasif adalah karakteristik kuantitas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kuantitas ini berbicara dengan dalam hal kecukupan, ini berkaitan dengan kuantitas yang diukur dari ukuran sampel. Berapa sampel yang diambil oleh auditor, berapa sampel yang ditetapkan oleh auditor, ini akan menentukan jumlah atau kuantitas bukti tadi. Cukup atau tidak, sudah memadai atau belum. Biasanya istilah yang digunakan dalam pengumpulan sampel adalah sampel yang memadai, bukan sampel yang sedikit atau sampel yang banyak. Karena ukuran sampel ini relatif, bergantung pada kita berbicara di pertemuan sebelumnya misalnya tentang risiko audit. Kalau dia risikonya tinggi, sampelnya otomatis akan lebih banyak agar semakin memadai. Sampel ini ditentukan oleh dua kondisi atau dua karakteristik ini. Yang pertama adalah ekspektasi auditor atas salah saji. Ini berkaitan dengan penilaian risiko yang akan dilaksanakan oleh auditor. Kalau tadi risikonya yang dinilai auditor tinggi, ada kemungkinan atau prediksi auditor bahwa salah sajinya nanti banyak, maka ukuran sampelnya seharusnya lebih besar atau seharusnya makin besar. Yang kedua adalah efektivitas pengendalian internal klien. Kalau ini berbanding terbalik dengan bukti ya. Ketika pengendalian internalnya bagus, yang kemarin kita juga sudah bicarakan, semakin efektif atau semakin bagus pengendalian internal klien, maka semakin rendah kontrol risk atau risiko pengendalian, dan semakin sedikit pula bukti yang dikumpulkan atau sampel yang harus dikumpulkan auditor. Sebaliknya, ketika SPI atau pengendalian internalnya buruk, pengendalian internalnya kurang efektif, maka risiko pengendaliannya akan semakin tinggi dan bukti atau sampel yang dipilih oleh auditor adalah harus semakin banyak. Bukti yang persuasif ini akan dievaluasi kembali dengan memperhatikan dua faktor utama, yaitu yang tadi sudah kita lihat pada slide sebelumnya adalah ketepatan dan kecukupan bukti. Artinya, bukti akan kita anggap persuasif ketika dua aspek ini terpenuhi dua-duanya gitu. Bisa jadi pada satu kondisi jumlah buktinya sangat banyak, sampelnya sangat besar, tetapi ternyata dia tidak tepat, tidak relevan, dan tidak bisa diandalkan, maka ini tidak disebut dengan bukti yang persuasif. Sebaliknya, kita sudah mendapatkan bukti dengan ukuran yang sangat tepat dalam hal keandalan bukti, dan juga sangat relevan dengan tujuan audit, namun jumlahnya sangat sedikit. Maka bukti dengan kondisi tersebut juga tidak bisa kita nyatakan sebagai bukti yang persuasif. Sekali lagi, bisa disimpulkan bukti yang persuasif ini dua aspek, yaitu ketepatan dan kecukupannya harus dipenuhi secara bersamaan. Kualitas dan kuantitasnya harus menjadi pertimbangan auditor untuk mengumpulkan bukti sehingga bisa dinyatakan persuasif. Ada kondisi juga untuk pembuatan keputusan bukti audit ini, biayanya menjadi sebuah pertimbangan. Bagaimana auditor bisa mempertimbangkan atau mengukur sejauh mana biaya yang diperlukan agar dia bisa mendapatkan bukti yang persuasif. Jangan sampai sudah buktinya sulit untuk diperoleh, kemudian persuasivitasnya masih dipertanyakan, tetapi biaya yang diperlukan untuk mendapatkan bukti tersebut sangat besar. Ini adalah tabel yang menggambarkan hubungan antara keputusan bukti dan bukti yang persuasif. Dari aspek prosedur audit dan waktu, kualitas yang akan mempengaruhi misalnya adalah ketepatan, yaitu dia relevan dan reliable. Nanti reliable ini akan diukur dengan beberapa kriteria lanjutan, misalnya adalah independensi dari penyedia, kemudian efektivitas dari pengendalian internal, dan seterusnya. Nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Dan keputusan kedua mengenai masalah kecukupan, ini berkaitan dengan ukuran sampel dan item yang dipilih, berapa banyak sampel yang akan kita ambil sehingga bisa dinyatakan memadai, dan kemudian adalah item mana dari populasi tersebut yang kita anggap akan mewakili populasi dengan tepat.
Selanjutnya adalah kita melihat 8 tipe bukti yang akan digunakan dalam auditing, dan sebagai catatan teman-teman dari hasil diskusi dosen agar memudahkan pemahaman kita semuanya, istilah yang digunakan pada literatur yaitu tipe bukti atau types of evidence ini direvisi istilahnya menjadi cara atau prosedur pemerolehan bukti. Dan jenis atau tipe bukti ini nanti akan menggambarkan hasil dari cara atau prosedur pemerolehan bukti ini. Akan kita lihat contohnya. Cara memperoleh bukti, sekali lagi kalau di tempatnya literatur Arens, cara memperoleh bukti tadi masih disebut dengan tipe bukti. Tipe bukti di buku itu disebut dengan pemeriksaan fisik. Nah, menurut diskusi para pengajar, maka tipe bukti ini lebih tepat sebagai prosedur pemerolehan bukti. Kita bisa memperoleh bukti dengan prosedur pemeriksaan fisik atau cek fisik atau physical examination. Prosedur ini dilaksanakan dengan cara inspeksi atau perhitungan oleh auditor. Umumnya, cek fisik ini digunakan untuk memeriksa tangible asset atau aset-aset yang sangat sifatnya berwujud ya. Nah, dari prosedur atau cara pemerolehan bukti pemeriksaan fisik ini diperolehlah bukti audit berupa laporan atau biasa disebut dengan berita acara cek fisik. Sekali lagi, cara memperoleh buktinya adalah pemeriksaan fisik. Tipe bukti atau bukti yang diperoleh sebagai hasil dari pemeriksaan fisik adalah berita acara cek fisik. Prosedur kedua atau cara kedua adalah konfirmasi yang biasanya merupakan bukti tertulis dari pihak ketiga untuk memverifikasi kebenaran atau akurasi informasi yang diminta oleh auditor. Dan hasil dari prosedur konfirmasi ini adalah surat konfirmasi yang biasanya kita kirimkan kepada pihak ketiga kemudian dibalas dari pihak ketiga kepada auditor. Prosedur ketiga adalah inspeksi. Ini merupakan pemeriksaan dokumen oleh auditor dengan bukti yang diperoleh berupa hasil atau laporan inspeksi. Yang keempat adalah prosedur analitis, merupakan evaluasi informasi keuangan melalui proses analisis hubungan-hubungan yang masuk akal antara data finansial maupun data yang sifatnya non-finansial, dan nanti bukti yang akan diperoleh adalah perhitungan prosedur analisis. Next adalah inquiry. Inquiry ini bisa kita artikan permintaan informasi kepada klien, bisa berupa lisan, kalau lisan nanti jatuhnya adalah wawancara, atau permintaan data atau informasi juga boleh dalam bentuk tertulis. Nanti klien akan menjawab dengan pernyataan tertulis juga dari permintaan data tersebut. Buktinya biasanya kita sebut dengan berita acara wawancara. Next adalah rekalkulasi atau perhitungan ulang. Ini biasanya auditor akan menghitung angka-angka yang sudah disajikan klien, nanti akan dihitung kembali. Bisa juga disebut dengan rekomputasi gitu. Ada yang menyebut juga perhitungan ulang ini adalah rekomputasi dengan bukti nanti berupa hasil perhitungan ulang. Selanjutnya adalah reperformance. Ada juga yang menyebut dengan walkthrough. Walkthrough ini ibaratnya atau ilustrasinya auditor menjalankan prosedur yang sudah dilaksanakan klien secara independen. Jadi kita seperti memulai kembali, melaksanakan kembali proses yang dijalankan oleh klien. Nah, nanti akan ada hasil atau laporan walkthrough yang bisa kita dokumentasikan dalam bentuk flowchart atau dalam bentuk video atau cara-cara lain sebagai dokumentasi dari performance ini. Dan terakhir adalah observasi dengan cara kita melihat atau mengamati proses yang dilaksanakan oleh klien. Ini mirip dengan reperformance ya, tapi kalau reperformance ini auditor melaksanakan sendiri, tapi kalau observasi ini auditor hanya melaksanakan pengamatan. Nanti teman-teman bisa melihat di bagian ini adalah bagian yang menggambarkan standar audit. Di tengah ini standar audit ini mengharuskan bahwa audit harus diperkuat dengan proses pengumpulan evidence atau bukti audit yang memadai. Dan tadi kita berbicara tentang apa prosedur audit yang bisa dilaksanakan dari mulai cek fisik hingga observasi.
dari bukti ini nanti akan kita kumpulkan dengan sebuah prosedur audit yang lengkap, yang bisa menggambarkan seluruh tahapan pemerolehan bukti tadi. Dan di situ ada 4 keputusan yang akan mempengaruhi prosedur audit apa yang akan kita laksanakan, kemudian berapa ukuran sampel, item mana yang perlu dipilih, dan kapan akan melaksanakan prosedur audit tersebut. Ini adalah kriteria yang di slide sebelumnya tadi berkaitan dengan penentuan ketepatan bukti. Tadi saya sampaikan bahwa ketepatan bukti ini diukur dengan 4 kriteria, yaitu independensi penyedia, efektivitas dari pengendalian internal oleh klien, kemudian ada pengetahuan langsung dari auditor, kualifikasi dari penyedia bukti, dan terakhir adalah objektivitas atau tingkat objektivitas, tingkat keandalan dari bukti ini. 5 kriteria ini misalnya kita akan terapkan pada masing-masing jenis prosedur untuk mendapatkan bukti dan jenis bukti yang akan diperoleh. Misalnya kalau prosedurnya adalah prosedur physical examination atau cek fisik, maka independensi dari provider, independensi dari penyedianya adalah sangat tinggi karena dilaksanakan sendiri oleh auditor. Efektivitas SPI-nya bervariasi, mungkin dari yang bagus ke sangat tidak bagus, karena bergantung pada SPI klien. Pengetahuan auditor sangat tinggi karena auditor melihat langsung. Kualifikasi dari provider ini pada umumnya tinggi ya, karena seperti hanya independensi tadi, auditor melaksanakan sendiri dan tingkat objektivitas buktinya juga sangat tinggi. Ini kita lihat juga misalnya untuk konfirmasi, independensi penyedia karena dia pihak ketiga umumnya tinggi. SPI kita tidak bisa ukur karena berkaitan dengan pihak lain di luar audit kita. Tapi di sini pengetahuan langsung dari auditor ini rendah karena kita mengandalkan jawaban dari pihak ketiga yang kita kirimkan surat konfirmasi tadi. Namun pada umumnya kualifikasi dari providernya tinggi dan objektivitas dari buktinya juga tinggi. Dan seterusnya, ini teman-teman bisa melihat untuk inspeksi hingga observasi dengan ukuran 5 kriteria ini. Salah satu prosedur yang tentu juga sudah pernah kita diskusikan adalah prosedur analitis. Dan uniknya atau kekhasan dari prosedur analitis ini adalah dilaksanakan sekaligus dalam 3 fase atau 3 prosedur audit, dari mulai fase perencanaan, fase pengujian atau fase pelaksanaan, dan juga pada fase penyelesaian. Pada fase perencanaan, kita gunakan prosedur analitis untuk membantu auditor merencanakan luas lingkup audit. Pada waktu pelaksanaan ini prosedur analitis kita gunakan untuk membantu identifikasi termasuk menguji bukti, dan pada fase penyelesaian kita gunakan sebagai proses yang akan membantu pelaksanaan laporan penyusunan laporan audit, termasuk di sana pengujian jurnal koreksi. Ini kita skip saja ya, karena kita sudah diskusikan di pertemuan lalu. Intinya bahwa prosedur analitis ini kita gunakan dengan membandingkan data industri, data serupa dari periode sebelumnya, ekspektasi dari klien atau hasil yang diharapkan klien, dan termasuk ekspektasi auditor. Contoh-contoh dari rasionya juga sudah ada di sini. Sebagian kemarin juga kita sudah pernah menganalisis. Contoh di sini ada raw material turnover, kemudian ada sales commission dibandingkan dengan net sales, sales return allowance dibagi dengan gross sales, dan seterusnya. Dan pada sebelah kanan, ini adalah apa salah saji yang mungkin dapat terjadi dengan menggunakan analisis prosedur analitis tadi. Misalnya untuk raw material turnover, khususnya bagi perusahaan manufaktur, kita lihat di sini bahwa misstatement yang terjadi, kita bisa mengukur salah saji dari inventory atau COGS atau raw material yang sudah usang atau keusangan dari inventory. Kemudian untuk sales commission dibagi dengan net sales, ini akan bermanfaat untuk mengukur kemungkinan terjadinya salah saji atas sales commission.
dan seterusnya sampai ke bawah. Cara membacanya juga sama. Di tujuan belajar yang ke-6 ini ada yang disebut dengan analisis data audit ya. Analisis data audit ini adalah bagaimana seorang auditor bisa menganalisis, menemukan, mengidentifikasi suatu pola atau anomali dan mengekstraksi berbagai informasi yang bermanfaat, yang berguna dengan visualisasi, pemodelan, analisis menggunakan software audit tertentu. Namun tentu akan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Tidak semua audit sejauh ini bisa dilaksanakan dengan penggunaan ADA ini ya. Dan kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut. Dari mulai bagaimana auditor bisa mengakses data, kemudian menyiapkan data, mengevaluasi relevansi dan keandalan data, mengatasi keadaan ketika analisis data audit ini bisa mengidentifikasi pengecualian untuk pertimbangan lebih lanjut, dan juga mendokumentasikan penggunaan analisis data audit ini. Jadi, sekali lagi penggunaan ADA ini tidak mutlak atau tidak wajib, tetapi kalau ada dan bisa digunakan akan sangat membantu auditor untuk membuat tadi ya, analisis atas adanya anomali atau pola atau tren yang dimiliki oleh klien. Beberapa contoh yang bisa digunakan untuk teknologi lain saat ini mungkin akan semakin berkembang tahun demi tahun adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Mungkin nantinya dalam bayangan saya auditor tinggal meran satu prosedur audit yang ada di komputer disandingkan dengan database yang dimiliki, nanti akan ada sebuah pola atau bahkan langsung tampak gitu ya, misstatement-nya apa. Next adalah robotik, kemudian ada machine learning dan deep learning. Rasio keuangan tadi masih berkaitan dengan penggunaan metode prosedur analitis, merupakan bagian dari perencanaan dan juga review akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Dan perlu ditekankan bahwa saat menggunakan rasio keuangan ini, auditor harus memastikan bahwa perbandingannya setara. Setara dalam arti misalnya kita ingin membandingkan dengan rata-rata industri dengan tren dari laporan keuangan, maka industri yang diambil sebagai benchmark tentu industri yang serupa dengan proses bisnis klien kita. Jangan sampai misalnya kita memeriksa tren dari sebuah klien perbankan, rata-rata industrinya adalah industri manufaktur atau oil and gas. Dan sebaliknya, kalau kita sedang menganalisis rasio industri terkait usaha klien yang bergerak di bidang pertambangan atau oil and gas, kita juga harus menggunakan industri yang serupa. Jangan sampai kita gunakan misalnya industri manufaktur. Artinya perbandingan setara ini bisa menggambarkan tren yang dimiliki oleh klien ketika kriteria atau benchmark-nya tepat. Rasio-rasio yang bisa dipakai, contohnya adalah kemampuan melunasi utang jangka pendek, likuiditas, kemudian kemampuan melunasi kewajiban jangka panjang, dan juga rasio profitabilitas. Pengumpulan bukti yang sudah kita bahas pada tujuan pembelajaran sebelumnya, pada tahapan akhir nanti akan ada proses yang disebut dengan dokumentasi audit. Jadi dokumentasi audit ini adalah catatan atas prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor dan akan menggambarkan bukti-bukti apa yang telah diperoleh auditor serta kesimpulan apa yang akan diberikan oleh auditor berdasarkan prosedur dan bukti yang sudah didapatkan tadi. Dokumentasi audit ini akan memberikan beberapa hal, memberikan manfaat atau memberikan hal-hal yang diperlukan oleh auditor sebagai berikut. Yang pertama adalah dasar dalam merencanakan audit. Dengan adanya dokumentasi audit ini, auditor akan lebih mudah dalam proses perencanaan audit. Dan selanjutnya adalah dokumentasi audit ini akan menyediakan bukti-bukti apa yang sudah diperoleh, yang sudah diakumulasi dari proses pengujian prosedur tadi. Yang ketiga adalah
data-data yang dikumpulkan tadi juga akan menentukan jenis laporan atau opini apa yang tepat berdasarkan bukti yang sudah diperoleh. Dan terakhir, ada proses quality control dan quality assurance dari para supervisor dan para partner. Dan cara pelaksanaan review ini oleh supervisor dan partner ini akan menggunakan bukti audit yang sudah dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi audit oleh si auditor tadi. Disitulah nanti auditor akan direview oleh partner, oleh supervisor dengan melihat bukti audit apa yang sudah dikumpulkan. Dokumentasi audit ini pada prinsipnya adalah milik dari auditor tadi dan auditor dilarang untuk mengungkapkan informasi dari klien tadi dalam bentuk dokumentasi audit tadi kepada siapapun tanpa persetujuan khusus dari klien. Ini bagi para akuntan publik diwajibkan untuk dokumentasi atas audit pada perusahaan swasta harus disimpan oleh kantor audit tadi selama minimal 5 tahun, dan untuk perusahaan publik ini harus disimpan minimal selama 7 tahun. Dan pada tujuan pembelajaran terakhir masih berkaitan dengan dokumentasi audit. Pada umumnya dokumentasi audit ini ada dua penyebutan ya. Yang pertama adalah permanent file atau berkas-berkas permanen. Ini biasanya berisi tentang data, sifatnya historis atau berkelanjutan yang berkaitan dengan proses audit saat ini. Contoh dari permanent file ini adalah peraturan atau undang-undang yang kalau tidak ada pergantian, tidak ada revisi, maka undang-undang itu akan bisa digunakan dari tahun lalu, tahun sekarang, hingga tahun selanjutnya. Selama masih relevan dengan proses audit dan belum ada revisi atas ketentuan atau peraturan tersebut. Ini adalah contoh dari berkas permanen atau permanent file. Yang kedua adalah current file. Berbeda dengan permanent file. Kalau current file ini diperolehnya hanya pada tahun yang bersangkutan, pada proses audit yang berjalan, dan juga hanya bisa digunakan atau relevan pada saat itu saja. Contohnya adalah laporan yang berkaitan dengan transaksi keuangan tahun berjalan, kwitansi, kemudian voucher, atau dokumen apapun yang menggambarkan transaksi tahun yang diaudit, maka ini disebut dengan current file. Ini adalah contoh pengorganisasian, dan pengorganisasian file audit ini bisa berbeda dari satu entitas ke entitas yang lain atau dari satu kantor akuntan publik ke kantor akuntan publik yang lain. Nanti akan juga saya berikan contoh kepada teman-teman model dokumentasi audit yang kami pakai. Untuk contoh yang di literatur ini, misalnya dia membuat berkas seperti ini, financial statement audit report, kemudian dia membuat folder working trial balance, audit program, audit planning, dan seterusnya, dan di paling bawah dia membuatkan satu berkas khusus untuk permanent file. Yang di atasnya permanent file ini rata-rata adalah current file. Baik, demikian untuk pertemuan kita di slide ke-6 yang berbicara tentang audit evidence, dan saya akan juga berikan kepada teman-teman nanti resume atau ringkasan dalam bentuk mind map yang mudah-mudahan juga akan lebih membantu pemahaman teman-teman, khususnya dari slide yang ke-6 ini. Terima kasih, dan nanti akan kita lanjutkan untuk slide berikutnya.